Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di majelis kajian kitab Syarah Al-Mandumah Al-Haiyah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah bin Fauzan hafizahullah taala. Dan pembahasan kita masih pada pembahasan tentang sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat turunnya Allah ke langit dunia, di mana dalam pembahasan ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan tentang isbatun nuzul lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah dan juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mutawatir, tanpa ada mentahrif, merubah makna dan lafadznya, dan juga tanpa mentaktil, kemudian mentamsil dan juga mentakyif tentang sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kaidah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah semua asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab beliau kemarin beliau memberikan jawaban dan bantahan terhadap al-mu'attilah dan mulafiqah, yaitu kelompok ahlu ta'til yang mereka menafikan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah dan Jahmiyah mereka mengingkari sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara prinsip mereka adalah menetapkan di dalam masalah akidah dengan hadis yang mutawatir dan tidak mau menerima atau menetapkan masalah akidah dengan hadis yang ahad, dengan hadis yang ahad. Namun mereka sudah terlanjur, sudah kadung menafikan, mengingkari sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala ini ditetapkan dengan hadis yang mutawatir, dengan hadis yang mutawatir. Ya, sehingga mereka ketika ingin berlari dari hadis yang mutawatir ini, akhirnya mereka mentakwil
mentahrif, mentakwil bahwasanya nuzulnya Allah Subhanahu nuzul di dalam hadis tersebut adalah bukan nuzulnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi nuzulnya atau turunnya malah malaikat, turunnya malaikat. Dan juga mereka mentakwil kepada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan turunnya Allah secara hakiki. Oleh karena itu dibantah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kemarin sudah kita baca, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, al haditsu fihi annahu yaqulu man yastaghfiruni fa aghfir lahu, man yas'aluni fa utiyahu, hal min ta'ibin fa atuba alaihi, hal min mustaghfirin fa aghfir lahu, hal min sa'ilin fa utiyahu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan Allah turun ke langit dunia pada setiap malam di sepertiga malam yang terakhir, dan Allah berfirman, barang siapa yang dia meminta ampun kepadaku maka aku akan ampuni dia, barang siapa yang dia meminta sesuatu kepadaku maka aku akan berikan kepadanya, barang siapa yang dia bertaubat kepadaku maka aku akan kabulkan atau terima taubatnya. Maka jawabannya adalah, apakah yang mengatakan ini malaikat? Kalau seandainya nuzul di dalam hadis tersebut yang dimaksud adalah nuzul malaikat, nuzul malaikat atau nuzul perintahnya atau nuzul rahmatnya, maka berarti yang mengatakan ini adalah malaikat, adalah malaikatnya. Dan ini takwil yang sangat jauh sekali. Nah, mungkin malaikat mengatakan barang siapa yang dia meminta ampun kepadaku maka aku akan ampuni dia, dan seterusnya. Namun kalimat-kalimat ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nuzul dalam ayat ini adalah nuzulnya Allah Subhanahu wa taala secara hakiki dan tidak ditakwil kepada yang lainnya, tidak ditakwil kepada malaikat, tidak dan tidak ditakwil kepada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-jawabu hada minar rabbi jalla wa ala. Maka ampunan, kemudian al-ata, pemberian taubat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang turun. Falaisal muradu yanzilu amruhu wa laisal muradu yanzilu malakun minal malaikah, li'anna al-amra wal malaka la yaqulani hadhihi al-maqalati allati ja'at fil hadits. Jadi yang bukan dimaksud dalam hadis ini, yang turun itu bukanlah turun perintahnya, dan juga bukan turun malaikatnya, karena perintah dan malaikat itu tidak mengatakan ucapan-ucapan ini. Akan tetapi yang mengucapkan di dalam hadis ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban dan bantahan atas pendapat atau ucapan dari kelompok Al-Mu'attilah yang mengatakan bahwasanya di dalam hadis ini maksud dari nuzul, turun dalam hadis Nabi tersebut adalah turun malaikatnya, turun perintahnya, atau turun rahmatnya. Kemudian masih ada beberapa bantahan-bantahan terhadap kerancuan dan penyimpangan dari akidah mereka yang akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan mereka menggunakan dalil akal, Tapi sekarang akan kita baca, wan nadharan lidawrani asy-syamsi haulal ardi. Jadi mereka akan berdalil bahwasanya Allah enggak mungkin turun ke langit dunia. Kenapa? Karena matahari, perputaran matahari yang mengelilingi bumi. Karena sebagian bumi itu siang hari, sebagian buminya lagi malam hari. Bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia? Baik, fadhal silakan baca Ismail.
باختلاف الأقطار فالشمس تدور حول الأرض ويكون نصف الأرض في نهار ونصفها الآخر في ليل فيكون عندنا نهار وعند الآخرين ليل والعكس. Baik. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan wa nadran li dawrani syamsi haulal ardi, dan berkaitan dengan atau melihat kepada perputaran matahari mengelilingi bumi. Mereka mengatakan dari matahari mengelilingi bumi, mereka mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam. Wal lailu yakhtalifu bi ikhtilafil aqtar. Sementara malam itu berbeda-beda di setiap tempat. Berbeda, ya. Satu tempat dengan tempat yang lainnya itu berbeda. Ya. Fasyamsu taduru haulal ardi. Dan matahari berputar mengelilingi bumi. Artinya apa? Artinya bumi itu tidak satu malam. Ya, tidak satu malam karena matahari berkeliling. Wa yakunu nisful ardi fi naharin wa nisful akharu fi lailin wa nisfuha al-akharu fi lailin. Sehingga dengan perputaran matahari mengelilingi bumi itu, keadaan di bumi, sebagian bumi dalam keadaan siang, sebagian lagi malam. Ya, sebagian lagi malam. Fayakunu indana naharun wa 'indal akharina lailun wal aksu. Sehingga sebagian di tempat kita kalau sekarang ini malam, di tempat yang lain itu apa? Siang. Dan sebaliknya, kalau di tempat kita siang, di sebagian tempat yang lain malam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam? Sementara apa? Di dunia ini dua keadaan, siang dan malam. Enggak malam semuanya. Ya. Naqulu, fadhal lanjutkan jawabannya. Naqulu hadza la nadkhulu fihi li'anna hadza min amrillah falladhi sakhkhara al-laila wan-nahara wa ja'alahuma yata'aqabani huwa alladhi akhbara annahu yanzilu subhanahu wa ta'ala wa nahnu nuthbitu an-nuzula wa la nata'arradu lil kayfiyyati wa la naqulu kayfa yanzilu wa thuluthul layli yakhtalifu bi ikhtilafil aqalimi bal naqulu hadha idza kana nuzulul makhluqi Idza kana nuzulul makhluqi hadha idza kana nuzulul makhluqi amma nuzulul khaliqi fa huwa yanzilu kayfa yasha'u subhanahu wa ta'ala. Jawaban atas ya pendapat tersebut ya, dengan akal mereka ya, maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab hadza la nadkhulu fihi. Di dalam masalah ini ya kita tidak boleh menanyakan hal tersebut. Ya, tidak boleh membahas hal itu. Kenapa? Li'anna hadza min amrillahi. Karena ini termasuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita menanyakan seperti itu, berarti kita menanyakan tentang apa? Kaifiyahnya, bagaimana Allah turunnya. Ya. Maka tidak boleh. Falladhi sakhkhara al-laila wan-nahara wa ja'alahuma yata'aqabani huwa alladhi akhbara annahu yanzilu subhanahu wa ta'ala. Dan yang menaklukkan siang dan malam dan menjadikan keduanya bergantian ya, datang, maka dialah yang telah mengabarkan bahwasanya dia sendiri mengabarkan dirinya turun ke langit dunia. Fanahnu nuthbitun nuzula wa la nata'arradu lil kaifiyati. Maka kita tetap menetapkan sifat nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia tanpa menanyakan bagaimana. Kalau di setengah bumi itu siang, di setengah bumi lagi itu malam. Apakah Allah turun dua kali di dua tempat? Tidak boleh seperti itu. Ya, enggak boleh menanyakan kaifiyah. Ya, wala naqulu kaifa yanzilu thuluthul laili wa yakhtalifu bi ikhtilafil aqalim. Jadi enggak boleh kita mengatakan bagaimana Allah turun di sepertiga malam sementara di tempat-tempat itu berbeda. Ya.
Terbeda keadaannya. Di satu tempat malam, sebagian tempat siang. Bal naqulu hadza idza kana nuzulal makhluq. Ini kalau kita katakan seperti itu kalau turunnya makhluk. Ya, al makhluk yakhtalifu al khaliq. Makhluk berbeda dengan khaliq. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa saja. Amma nuzulul khaliqi fahuwa yanzilu kaifa yasha subhanahu wa ta'ala. Adapun turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terserah Allah bagaimana turunnya. Meskipun di sebagian malam dan di sebagian siang, intinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan turun di setiap malam, sepertiga malam yang terakhir. Ya, sepertiga malam yang terakhir. Ya, maka tidak boleh ya kita berpikir bagaimana kemudian Allah turunnya. Ya, karena sebagian malam, sebagian siang. Ya, apakah ya enggak boleh kita menanyakan hal seperti itu. Tetap kita mengimani ya Allah Subhanahu wa taala turun tanpa kita mentakwil, mentahrif, mentakyif, dan tanpa kita mentamtsil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Qalu. Nah, ini ada pembahasan lagi. Fadal, Iqra. Saya mau baca. Abu Akmal mau baca? Rasta, fadal. Qalu an-nuzulu Yalzamu. An-nuzulu yalzamu alaihi harakatu wal intiqal. Fahalillahu yantaqilu minal arshi ila samai dunya wa yataharraku. Naqulu hadha bahathun 'anil kayfiyyati wa nahnu naqulu yanzilu kama yasha'u la na'lamul kayfiyyata. Allahu yanzilu kayfa yasha' wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fala nakhudu fi hadha. Taib, ya. Kemudian ada i'tirad lagi. Mereka mengatakan an-nuzulu yalzamu alaihi al-harakatu wal intiqal. Kalau kita menetapkan sifat nuzul bagi Allah, turun bagi Allah, ya. Dan turun itu apa? Turun itu kan mengharuskan. Ya, turun itu apa? Perpindahan atau perpindahan dari atas ke bawah. Itu kan nuzul secara bahasa, yaitu bergerak dari atas ke bawah. Dan kalau kita mensifati Allah dengan sifat nuzul, Allah turun, berarti apa? Mengharuskan Allah itu bergerak dan turun. Fahalillahu yantaqilu minal arsi ila sami'i dunya wa taharraku. Maka ada pertanyaan, mereka menanyakan apakah Allah Subhanahu wa taala ini berpindah dari arsy ke langit dunia dan bergerak, ya, berarti perpindahan. Kalau gitu berpindah, Allah Subhanahu wa taala bergerak dari arsy ke langit dunia. Nah, ini masuk ke dalam apa? Bab kaifiyah lagi, menanyakan. Ya. Maka kita katakan hadza bahsun ainil kaifiyati. Ini pembahasan tentang kaifiyah. Dan ahlu sunnah menetapkan di dalam sifat Allah itu tidak boleh menanyakan kaif, tidak boleh menanyakan kaifiyahnya, ya, tentang bagaimananya, tentang tata caranya. Wa nahnu naqulu, dan kita katakan yanzilu kama yasha la na'lamul kaifiyata. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana yang Allah kehendaki, dan kita tidak mengetahui bagaimananya Allah turun. Kenapa kita katakan seperti itu? Ya. Dan kita tidak mengetahui bagaimananya Allah turun. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena sudah pernah tanyakan. Kenapa prinsip kita, ya, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita menetapkan, ya,
Allah dengan sifat turun, dan kita mengatakan kita tidak mengetahui bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Ya? Karena sifat Allah. Baik, yang lain? Sahih, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang apa? Tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana turunnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Menyebutkan sifat Allah turun. Tidak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiyah bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah jelaskan turunnya dengan demikian, turunnya dengan sifat seperti ini, Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya, Allah turun dengan begini, maka kita imani. Namun karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan dalam Al-Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan di dalam hadisnya tentang kaifiyah, tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan Allahu a'lam. Tidak boleh menanyakan hal itu, atau kita menetapkan turunnya Allah dengan demikian. Maka ini tidak boleh. Berarti kita menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti ujung-ujungnya apa? Ujungnya kita menyamakan dengan makhluk. Makanya kita menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan, tanpa kita mentakwil mentamsil, agar kita itu tidak seperti Jahmiyah yang menafikan, dan kita tidak menanyakan kaifiyahnya bagaimana, agar kita tidak seperti mumatsilah, tidak kelompok yang menyerupakan dengan makhluk. Itu yang harus kita imani. La na'lamu al-kaifiyata. Allahu yanzilu kaifa yasha. Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang Ia kehendaki. Nah, kalau al-masyiah, kita menetapkan masyiah karena Allah memiliki apa? Sifat masyiah. Ketika kita mengatakan Allahu yanzilu kaifa yasha, Allah turun sekehendaknya, itu kan kita mensifati apa? Allah memiliki kehendak. Itu pun ada dalilnya. Ya, karena Allah memiliki apa? Masyiah, memiliki iradah yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, dan juga telah ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fala nakhudu fi hada. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, maka kita tidak boleh terlalu dalam membahas tentang masalah ini, sampai menanyakan kaifiyahnya. Sudah kita imani Allah turun ke langit dunia di setiap malam sepertiga malam yang terakhir, atau di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala turun pada hari Arafah di waktu sore hari. Baik, kita lanjutkan. Fanahnu nuthbitun nuzula. Fadhal Pak. Fanahnu nuthbitun nuzula kama jaa. Kulla lailatin hina yabqa sulusul laili akhir. Nuthbituhu wa nu'minu bihi wala naltafitu illa wasawisi haula'i alladzina yastadrikuna Allah subhanahu wa ta'ala ka'annahum yaquluna inna nuzula la yaliqu bika ya rabbana li'annahu kada wa kada fahum yastadrikuna ala Allah jalla wa ala
wa yastadrikuna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka'annahum a'lamu minallah wa a'lamu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam billahi azza wa jalla. Tayyib. Fanahnu nuthbitu nuzula kama jaa kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir nuthbituhu wa nu'minu bihi. Jadi kewajiban kita adalah menetapkan sifat nuzul, ya, sebagaimana telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Jadi sepertiga malam yang terakhir kita menetapkan dan mengimani dengannya. Wala naltafitu ila wasawisi haula'il ladina yastadrikuna 'ala Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh menoleh sedikit pun atau tidak boleh kita mengikuti was-was mereka, kelompok Mu'attilah, ya, dan Mulafiqah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Ya, tidak boleh kita menoleh kepada mereka, menoleh pendapat mereka, apalagi mengikuti pendapat mereka yang mereka berupaya untuk mencari tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupaya untuk mencari tahu. Ka'annahum yaquluna, sehingga seolah-olah mereka mengatakan innan nuzula la yaliqu bika ya rabbana. Sehingga seolah-olah mereka mengatakan sungguhnya nuzul itu tidak layak bagi engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka menafikan. Pada akhirnya mereka menafikan, mengingkari sifat nuzul. Li'annahu kada wa kada. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka berusaha untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian ketika mereka mendapati kalau Allah memiliki sifat sama seperti sifat makhluk, sehingga mereka nafikan. Ya. Fahum yastadrikuna 'ala Allah jalla wa ala, dan mereka berusaha untuk mencari-cari tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yastadrikuna 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga berusaha untuk mencari-cari tahu tentang Rasulullah. Ka'annahum a'lamu minallah, seakan-akan mereka adalah orang yang paling tahu, ya, dari Allah, dan seakan-akan mereka orang yang paling tahu, lebih tahu dari Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Allah, tentang sifat Allah, ya, maka yang paling tahu tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama seperti orang yang ketika dia mengatakan sifat kepada orang lain dengan sifat-sifat seperti ini, padahal sifatnya salah. Kalau ini ditanyakan, maka tanyakan kepada orang yang memiliki sifat itu, karena dialah yang paling tahu tentang sifatnya. Ya. Makanya dikatakan ada sebuah ungkapan, ya, wa ahlu makkata adra bima fiha, wa ahlu makkata adra bima fiha, ahlul baiti adra bima fihi. Orang yang punya rumah, dia lebih tahu tentang apa yang ada di dalamnya. Maka tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, dan kita tetapkan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara manusia yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan simpel sebenarnya tentang beriman terhadap masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, simpel. Terlebih dalam masalah asma dan sifat, tinggal menetapkan sesuai yang datang dari Al-Qur'an dan dalam hadis, dan tidak banyak bertanya. Kenapa? Karena ini termasuk ke dalam masalah beriman terhadap perkara yang gaib. Beriman dalam perkara yang gaib sudah kita imani
sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan apa yang datang dalam hadis, selesai. Makanya di dalam masalah akidah terkadang ya, yang lebih selamat itu orang-orang yang awam. Orang-orang yang awam, sudah mereka imani, sudah enggak bertanya-tanya. Ya, enggak bertanya-tanya. Cukup taslim, tunduk terhadap masalah tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nuasil Ismail, hada fihi su'u adabin. Hada fihi su'u adabin ma'allahi jalla wa ala. Allahu yuthbitu nuzula wa hum yanfawnahu wa yaquluna yalzamu alaihi kada wa kada min al-lawazimi al-batilati 'indahum. Wa qawlu nadhimi rahimahullahu ta'ala al-jabbaru ay Allahu jalla wa ala min asma'ihi al-jabbaru. Tayyib, hada fihi su'u adabin ma'allahi jalla wa ala. Allahu yuthbitu nuzula wa hum yanfawnahu wa yaquluna yalzamu alaihi kada wa kada min al-lawazimil batilati 'indahum. Ini ketika menafikan sifat yang telah Allah sifati, atau ya, menetapkan sifat yang tidak Allah tetapkan, ini termasuk apa? Adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memiliki adab yang jelek sesama manusia saja, ya dosa kan? Memiliki adab yang jelek sama makhluk, ya, apalagi adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat buruk sekali, ya. Sangat buruk sekali, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat nuzul bagi dirinya, mereka menafikan dan mengatakan, mengharuskan kalau kita tetapkan sifat nuzul bagi Allah, berarti nanti konsekuensinya begini, begini dan begini, ya. Dengan apa? Dengan lawazim yang batil yang telah mereka tetapkan. Ya, mereka ketika menetapkan itu pakai dalil arad dan dalil hudus. Ya, tapi ini pembahasan tentang masalah mantik, ya, masalah mantik. Dan sebab kesesatan mereka adalah ketika mereka mempelajari apa? Ilmu filsafat, ilmu kalam yang bersumber dari Yunani, ya, dari Aristoteles, Plato dan yang lainnya. Ya, ini sumber penyimpangan dan kesesatan pemikiran mereka. Wa qalu nadhim rahimallahu taala al-jabbaru, dan ucapan Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Abi Dawud As-Sijistani dalam mandhumah beliau, Al-Jabbaru Al-Wahidul Jabbar, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, Maha Tunggal dan Maha Perkasa. Ya, makna Al-Jabbar, Allahu Jalla wa Ala min asma'ihi Al-Jabbar. Dan Al-Jabbar ini adalah di antara salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ditetapkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Jabbar, ya, Azizul Jabbar dan yang lainnya dalam Al-Qur'an Karim. Wal Jabbaru lahu ma'anin. Lanjutkan. Al-Jabbaru lahu ma'anin. Al-awwal, Al-Jabbaru makna alladhi yajburu ibadahu munkasarina yajburu ibadahul munkasarina. Atani wal jabbaru makna alladhi tajri ahkamuhu al-qadariyatu ala ibadihi duna an yamtani'u minha fa ahkamullahi jalla wa ala al-qadariyatu la radda laha wa la mu'aqqiba. At-thalithu wal jabbaru min ma'anihi al-lughawiyyati al-'ali al-murtafi'u al-'ali al-murtafi'u. Wallahu
yursilu 'alaikum fadlan. Tayyib. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menjelaskan tentang makna Al-Jabbar di dalam bahasa Arab. Al-Jabbaru lahu ma'anin. Jabbar memiliki beberapa makna. Jadi bukan hanya satu makna saja. Al-Jabbaru bimakna alladhi yajburu ibadahu al-munkassarin. Yang pertama, Allah memiliki nama dan sifat Jabbar, maknanya adalah Allah alladhi yajburu ibadahu. Allah lah yang memaksa hambanya, memaksa hamba-hambanya yang tunduk. Ini yang pertama. Yang kedua, wal jabbaru bimakna alladhi tajri ahkamuhul qadariyatu ala ibadih. Al-Jabbar maknanya adalah yang hukum-hukum takdir, hukum-hukum takdir Allah berjalan atas hambanya. Ya kan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu kepada hambanya berupa apa? Takdir. Dan takdir itu tidak bisa tidak bisa ditolak, pasti akan berlaku bagi hambanya. Ya, maka ini makna Al-Jabbar, duna an yamtani'u minha. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hukum-hukum takdirnya atas hambanya, di mana hamba-hamba tersebut mereka tidak bisa mencegahnya, tidak bisa menolaknya. Fa ahkamullahi jalla wa ala al-qadariyatu la raddan laha. Maka hukum-hukum yang berkaitan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menolak. Ya, tidak ada yang bisa menolak. Wala muaqqiba, dan tidak ada yang bisa menggantinya. Takdir. Ya. Kalau dimaksud dengan takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi setelah terjadinya atas hambanya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya setelah terjadi. Adapun qada itu sebelum terjadi. Kan kita kenal ada al-imanu bil qada wal qadar. Ya. Kalau qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz namun belum terjadi kepada hambanya. Adapun al-qadar atau takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz dan sudah terjadi pada hambanya. Ya. Oleh karena itu Nabi Adam alaihissalam beliau ketika berdebat dengan Nabi Musa, maka beliau berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan bagi yang dapat tidak bisa menolak takdir tersebut. Ya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, wal jabbaru min ma'anihi al-lughawiyyati. Dan di antara makna al-jabbar secara bahasa adalah al-ali al-murtafi'u. Al-ali al-murtafi'u. Ya. Itu bukan al-murtafi'i ya, karena al-ali al-murtafi, murtafi dia sebagai khobar bagi al-jabbar. Al-ali maknanya adalah al-ali tinggi, al-murtafi tinggi, atau al-ali di atas, al-murtafi dan tinggi. Wallahu jalla wa ala fawqa ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas dan tinggi dari hamba-hambanya. Ya. Allah ada di atas, dan tinggi. Oleh karena itu ketika kita berdoa, menghadapkan, menengadahkan tangan kita ke atas, ke atas. Allah Subhanahu wa taala berada di atas, dan tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ini maknanya al-ali, al-murtafi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang tinggi di atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi al-jabbar al-qahir maknanya, di antara maknanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadatan.
dan Dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas hamba-hambanya. Wa yursilu 'alaikum hafadatan, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikat penjaga kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat, di antaranya adalah malaikat hafadhah, yaitu apa? Yang menjaga manusia, ya. Dan malaikat itu ada beberapa nama, ya. Ada malaikat pemikul ars, ya. Pemikul ars, ya. Wa yahmiluhu, atau hamalatul ars, namanya hamalatul ars. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ada 8 malaikat itu yang memikul ars. Ya, mungkin itu malaikat yang paling besar, karena makhluk Allah yang paling besar apa? Ars, dipikul oleh 8 malaikat. Disifati oleh Nabi SAW tentang apa? Tentang besarnya malaikat pemikul ars. Ya, dalam hadis disifati, ya. Kemudian ada Raqib dan Atid. Itu bukan nama malaikat, ya. Raqib yang mengawasi dan mencatat, ya, mengawasi dan mencatat. Kemudian ada malaikat maut yang sering dikenal dengan Israel. Tapi yang sering disebutkan dalam hadis dan adalah malaikat maut dalam ayat dan hadis, malakul maut. Ya. Kemudian ada malaikat yang lainnya yang disebutkan, ya. Wa yursilu 'alaikum hafadatan. Ini makna al-jabbar, ya, di dalam bahasa Arab. Ya, artinya Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani. Tapi kita lanjutkan. Wa qaulun nadhimi rahimahullah. Qulu nadhimi rahimahullah ta'ala yanzilul jabbaru fi kulli lailatin kama jaa fil hadis min ghairi kaifi, yakni la nadri an kaifiyati nuzuli li anna hada la ya'lamuhu illa Allah, fala yalzamu minhu hadhil lawazima allati awradaha mu'atilatu wal mumassilatu musyabbihatu li'annana la nabahasu anil kaifiyati wallahu ala kulli syai'in qadir wal khalaqu la yuhibbuna bihi ilman fala ya'lamu kaifiyata wala ya'lamu kaifiyata dzatihi wala kaifiyata asma'ihi wa sifatihi illa huwa subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala yanzilul jabbaru fi kulli lailatin. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Jabbar, Maha Perkasa, Maha Kuat, turun di setiap malam sebagaimana telah datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Derajatnya apa? Mutawatir. Min ghairi kaifin. Di dalam hadis tersebut tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimana. Yakni la nadri an kaifiyatin nuzul bila kaif. Kita tidak mengetahui tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala, li'anna hadza la ya'lamuhu illallah. Karena ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala yalzamu minhu hadhihi lawazim, maka tidak mengharuskan lawazim, keharusan yang seperti disebutkan oleh al-mu'attilah,
kelompok yang menafikan, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal mumatsilatu, kelompok yang mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wal musyabbihatu, dan kelompok yang menyamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. At-tamtsil dan tasbih ini tipis maknanya. Al-mumatsilah, al-musyabbihah, mereka adalah kelompok atau golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Hanya saja kalau at-tamtsil itu menyamakan Allah dengan makhluknya dari semua sisi. Kalau at-tamtsil menyamakan. Adapun at-tasbih itu adalah menyerupakan sebagian sifatnya, sebagian sifatnya, tidak semua segi. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala hanya dari beberapa sisi saja. Namun mereka termasuk kelompok orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka ini tidak boleh. Li'annana la nabhathu 'anil kaifiyati, karena kita ahlu sunnah maka tidak membahas tentang kaifiyah, tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bagaimana turunnya Allah, tetapi tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wal khalqu la yuhituna bihi ilman, dan makhluk tidak sanggup meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak bisa, ilmu makhluk tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui Allah kecuali sedikit. Kecuali dengan apa yang Allah kabarkan, dan juga dengan dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'lamu kaifiyata dzatihi, dan tidak mengetahui tentang bagaimana zatnya. Wala kaifiyata asma'ihi wa sifatihi illa huwa subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui tentang bagaimana nama-nama dan sifatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan saja, kita imani apa yang telah Allah sifati bagi dirinya, sifati bagi dirinya, baik dengan sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah. Cuman kaifiyahnya bagaimananya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yanzilul jabbaru. Lanjutkan Ismail. Wa kadzalika yanzilul jabbaru asyiyata arafata fayubahi bi ibadihi al malaikata wa yaqulu unzuru ila ibadi at-tawni syu'than kubra min kulli fajjin 'amiqin ushhidukum annani qad ghafartu lahum. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Hada aidan na'un akharu minan nuzuli yanzilu rabbuna asyiyata arafata ila sama'id dunya kama annahu yanzilu kulla lailatin min layali sanati hina yabqa thuluthal lailil akhir hina yabqa thuluthul lailil akhir. Wa hada min lutfihi bi ibadihi subhanahu wa rahmatihi bihim. Wa kadzalika yanzilul jabbaru asyiyata arafah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga selain turun di setiap malam, sepertiga malam terakhir, Allah turun pada sore hari Arafah. Pada sore hari Arafah. Yubahi bi ibadihi malaikah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya ketika itu di hadapan makhluknya, membanggakan hamba-hambanya yang berhaji di Arafah, yang beriman di hadapan para malaikatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Unduru ila ibadi." Lihatlah kepada hamba-hambaku yang ada di Arafah. Atauni syu'than ghubran. Mereka mendatangiku ketika di Arafah ibadah haji. Mereka datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan rambutnya acak-acakan, dalam keadaan bajunya, badannya penuh dengan debu. Min kulli fajin amikin. Mereka datang dari tempat yang sangat jauh,
Jadi ketika orang itu berhaji, ketika di Arafah, orang berhaji dari tempat yang sangat jauh, ya, mereka dalam keadaan kelelahan, ya, rambutnya acak-acakan, bajunya penuh debu. Zaman dahulu seperti itu. Kalau sekarang, ya, alhamdulillah, kayak AC. Ya. Ushidukum anni qad ghafartu lahum, maka aku saksikan, aku bersaksi, ya, kepada kalian wahai para malaikat, ya, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini, ya, Nabi SAW menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala nuzul pada sore hari di hari Arafah. Ya, di dalam hadis ini juga ada keutamaan orang yang berhaji, terutama di hari Arafah. Bahkan, ya, wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun yang paling penting di dalam haji. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, al-hajju Arafah. Ya, haji itu adalah wukuf di Arafah. Karena mengingat pentingnya ibadah ini. Hada aidan naun akhir min an-nuzul. Ini juga termasuk macam yang lain dari nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu Rabbuna asiyata Arafata ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun, ya, ke langit dunia ketika pada sore hari Arafah. Kama annahu yanzilu kulla lailatin min layalis sanah hina yabqa thuluthul lailil akhir. Sebagaimana Allah juga turun setiap malam di setiap tahun, bukan di setiap tahun, sepanjang tahun, ketiga sepertiga malam terakhir. Wa hadza min lutfihi bi ibadihi subhanahu wa rahmatihi bihim. Dan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia setiap malam di sepanjang tahun seterusnya, ini adalah salah satu bentuk kelembutan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan ketika turun mengampuni dosa-dosa hambanya yang meminta ampun, ya, menerima taubat hambanya yang bertaubat, menerima permintaan, memberikan permintaan kepada hambanya yang meminta kepadanya. Maka ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kita lanjut. Rasta qaulun nadhimi rahimahullah ta'ala jalla ya'ni ta'adama. Jalla ini fi'il madhi, ya. Jalla wa ala, jalla itu fi'il madhi, yakni ta'adama. yakni ta'adama qadaruhu wa sya'nuhu an nukayyifa aw na'lama kayfiyata asma'ihi wa sifatihi wa minha an-nuzulu wa nahnu nuthbitu an-nuzula wa la nabhathu 'anil kayfiyati kasair as-sifati wan-nuzulu ma'lumun wa amma al-kayfu fa huwa majhulun kama qala Malikun kama qala Malikun rahimahullah ta'ala fil istiwa'i wal istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wa hadha fi sa'iris sifati. Ibn Wasil Tahiri qaluhu wal wahidu al wahidu min asma'illahi jalla wa ala fa huwa subhanahu al-wahidu ahadu alladhi la syarika lahu fi dzatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi wala fi af'alihi wala fi ibadihi jalla wa ala wala fi ibadatihi jalla wa ala qalu mutamaddahu ay al-muttasifu bisifati al-madhi wal kamali. Taib. Qaulun Nadimi rahimahullahu taala. Kemudian ucapan Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala dalam bait beliau jalla al-wahidul mutamaddahu. Jalla yakni ta'adhama qadruhu wa sya'nuhu. Jadi maksud dengan jalla ini maksudnya adalah ta'adhama agung, maha agung, qadruhu, ya,
kedudukannya, wa sya'nuhu, dan urusannya, an nukayyifa an na'lama kafiyata asma'ihi wa sifatihi. Sungguh sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala itu sangat agung, ya, kedudukannya, dan sangat agung perkaranya dari sekedar kita menanyakan tentang kaifiyah, ya, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sifat nuzul. Fanahnu nuthbitu nuzula wa la nabhatu 'anil kaifiyati kasair sifati. Maka kita menetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa kita membahas, mencari-cari tentang bagaimana turunnya Allah, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya. Fan-nuzulu ma'lumun, maka turun itu sudah maklum. Apa itu turun? Bergerak, berpindah dari atas ke bawah. Wa ammal kaifu fa huwa majhulun. Adapun kaif, bagaimana turunnya, maka itu tidak diketahui karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan. Kama qala Malikun rahimahullah taala, sebagaimana perkataan Imam Malik, ya, ketika ditanya tentang apa? Al-istiwa. Ketika beliau ditanya tentang al-istiwa oleh satu jamaah, maka beliau mengatakan al-istiwa maklum. Istiwa itu sudah bisa dipahami kalimatnya oleh orang-orang Arab. Maklum, ala wartafa, ya, tinggi dan berada di atas. Wal kaifu majhulun. Adapun bagaimana istiwanya itu tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Allah tidak mengabarkan. Wa hadza fi sa'iris sifati, dan ini di dalam masalah semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya dalam bab sifat Allah adalah kita menetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an, dan juga sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tanpa takwil, tanpa tahrif, tanpa tasbih, tanpa tamtsil, tanpa takyif, ya, tanpa kita menanyakan bagaimananya, tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya, tanpa kita merubah lafadznya dan maknanya, sudah kita terima begitu saja. Yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam semua bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Kalau Allah enggak tetapkan, sudah kita diam. Qauluhu al-wahidu. Ucapan beliau Ibnu Abi Dawud, al-wahidu yang maha esa. Al-wahid maknanya sama dengan al-ahad. Al-ahad di mana al-wahid. Al-wahidu fi asma'illahi jalla wa ala. Allah yang maha esa, maha tunggal di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Artinya adalah, ya, Allah Subhanahu memiliki nama-nama yang berbeda dengan makhluknya. Al-Wahidul Ahad, yang maha esa, maha tunggal. Alladzi la syarika lahu fi dzatihi, yang tidak ada sekutu baginya di dalam zatnya. Zat Allah tidak ada yang sama dari makhluknya. Wala fi asma'ihi wa sifatihi, dan tidak ada sekutu di dalam nama dan sifat-sifatnya. Kalau nama, ya, namanya sama, tetapi pasti hakikatnya berbeda antara makhluk dengan Khaliq dan Allah Subhanahu wa taala. Wala fi af'alihi, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Wala fi ibadatihi, dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam beribadah kepadanya Jalla wa ala, yang maha mulia, yang maha agung dan maha tinggi. Qauluhu al-mutamaddahu, adapun ucapan beliau al-mutamaddahu yang maha terpuji, ay al-muttasifu bi sifatil madhi wal kamali, itu Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat pujian dan sifat kesempurnaan. Ini tentang nuzul, sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai ikhwan dari pembahasan ini. Jadi kita harus tetapkan Allah turun dari Arsy ke langit
dunia setiap hari di sepertiga malam yang terakhir, dan Allah turun ke langit dunia pada sore hari Arafah. Ya, hanya itu saja kita imani, tanpa kita tanyakan bagaimana turunnya, tanpa kita samakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hal ta'lamu lahu samia. Baik. Kemudian nanti pada pembahasan yang lainnya, ya, ini masih ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatufraju abwabus samai wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan aw rizqan fayumnahu. Ini masih pada pembahasan nuzul, ya, lanjutan dari bait yang ke-12 dan ke-13, masih lanjutan pada berkaitan dengan pembahasan nuzul, ya. Ila tabaqid dunya, ke langit dunia, yamunnu bi fadlihi, memberikan karunia dengan keutamaan Allah. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Aqulu qouli hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.